mencuci tangan terlebih dahulu. Pakai handscoon. Pemeriksaan neuromuscular maternity. Baiklah, yang pertama adalah pemeriksaan neuromuscular maternity, yaitu pemeriksaan postur, yaitu dengan melihat postur kedua tangan dan kedua kaki bayi. Pada bayi matur, biasanya kedua tangan dan kaki bayi dalam keadaan fleksi, sedangkan bayi prematur, kedua tangan dan kedua kakinya dalam keadaan ekstensi. Pemeriksaan yang kedua yaitu square window atau pergelangan tangan. Pada bayi matur, kita tekukan pergelangan tangan bayi, maka semakin kecil derajat antara lengan dengan telapak tangan bayi. Sedangkan pada bayi prematur, jika kita tekukan pergelangan tangan bayi, maka semakin jauh, lebih dari 90 derajat. Pemeriksaan ini kita lakukan dengan cara kita memegang pergelangan tangan bayi, lalu kita fleksikan. Setelah itu, kita lepaskan, namun tangan kita masih menahan pergelangan tangan bayi selama 5 detik, lalu kita lepaskan. Kita lihat respon bayi seperti apa. Semakin matur bayi, maka dia akan memberikan respon fleksi tangannya kurang dari 90 derajat. Dan semakin prematur bayi, maka tangan bayi akan semakin ekstensi. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu Pop Little Angel, dengan cara kita mengangkat kaki bayi membentuk huruf L, seperti sikap lilin. Selanjutnya, untuk pergelangan kaki kita tarik ke depan di daerah bagian perut. Setelah ditarik, kita lepaskan. Kemudian, kita lihat respon bayi seperti apa. Apakah bayi akan menekuk lututnya atau kakinya akan tetap lurus. Scarf sign adalah menguji tonus pasif flexor gelang bahu bayi dengan cara mendorong tangan bayi melalui dada bagian atas dengan satu tangan. Heel to ear adalah menilai tonus pasif ototoflexor pada gelang panggul bayi dengan cara menarik kaki bayi sedekat mungkin dengan kepala tanpa memaksanya, dan amati jarak antara kaki dan kepala bayi. Yang pertama, saya akan menilai kulit bayi terlebih dahulu. Pada bayi matur, biasanya kulitnya sudah keriput dan tebal, sehingga tidak terlihat vena-venanya pada kulitnya. Sedangkan bayi prematur, kulitnya masih lengket, kemerahan, dan tipis, sehingga vena-venanya terlihat. Yang kedua, yaitu pemeriksaan laguno pada bayi, di mana laguno merupakan rambut-rambut halus yang tumbuh pada bayi. Penilaian ini biasanya dilakukan di bagian punggung atas bayi dan punggung bawah bayi, di mana pada bayi-bayi matur biasanya laguno bulu-bulu halusnya sedikit atau tidak ada lagi. Yang ketiga yaitu penilaian planta atau permukaan telapak kaki, yaitu mengangkat salah satu kaki bayi. Pada bayi prematur, biasanya jarak antara tumit dan jari-jari kaki kurang dari 40 mm dan permukaan planta tidak terdapat garis-garis. Sedangkan pada bayi matur, sudah terdapat seluruh garis-garis kaki bayi. Baiklah, untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan breast atau kelenjar susu pada bayi. Semakin prematur bayi, maka kelenjar susu bayi akan semakin datar. Yang terlihat hanya putihnya saja. Dan semakin matur bayi, dia kelenjar susunya itu akan semakin menonjol atau terlihat menonjol. Dan areolanya terlihat penuh. Baiklah, untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan
eye and ear, atau mata dan telinga. Biasanya, semakin prematur bayi, maka kelopak mata pada bayi ini akan semakin menutup. Dan semakin matur bayi, maka kelopak mata ini akan semakin terbuka. Lalu, untuk telinga, semakin ia prematur bayinya, jika kita tekan ke arah depan seperti ini, dia tidak akan kembali. Namun, jika bayi matur, ketika kita lipat, dia akan kembali ke posisi semula. Baiklah, sekarang kita akan memeriksa area genitalia. Pada perempuan, perhatikan labia minora dan mayora dan ukurannya. Untuk anak perempuan yang lahir normal atau prematur, labia mayoranya sudah menutupi atau melindungi labia minora. Baik, untuk selanjutnya kita jumlahkan hasil dari pemeriksaan. Contohnya seperti ini. Sudah saya checklist dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh kelompok kami tadi. Nah, kemudian kita jumlahkan skornya. Skor yang sudah kita checklist ini kita jumlahkan, maka dari skor tersebut saya mendapatkan hasilnya 46. Setelah itu, dari hasil 46 tadi dapat kita lihat ke motor ratingnya. Skornya itu berada di sini. Berarti skornya berada di 45. Kemudian dapat kita lihat juga usia gestasinya. Usia gestasinya itu di sebelahan dengan usia tadi, 45 tadi. Maka usianya adalah 42. Nah, maka dari itu dapat kita lihat bayi tersebut masuk ke dalam usia gestasi 42 minggu.